Di sebelah saya ini adalah Mbak Diah Lestari, di mana Mbak Diah ini adalah CEO dari hitsart.com. Di mana hitsart.com itu adalah Islamic Fashion e-commerce. Sudah lebih dari 150 Islamic fashion brand ya yang bergabung di awal 2015 ini ya. Dan penghargaan dari YouTube karena memiliki 125.000 subscribers. Wow, udah banyak ya. Dan hitsart.com juga dikunjungi 1.600.000 orang unique visitor ya. 1,6 juta unique visitor. Oke, dan pelanggan dari seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia aja ya. Wow, luar biasa sekali yo. Tepuk tangannya buat Diah. Oke, sebelum ini ada video ya. Oke, gak bisa. Oke, paling Mbak Diah ceritakan sedikit nih mengenai hitsart.com, boleh? Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya di acara ini. Nama saya Diah Lestari. hitsart.com sendiri ada sejak tahun 2011. Jadi awalnya, mungkin sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum? Ada. Ya beberapa mungkin yang pergi dulu pernah ya. Jadi awalnya tuh 2011. 2011 itu saya sama kebetulan suami saya udah bikin online duluan, namanya bukalapak.com. Jadi lagi di luar. Jadi waktu itu suami saya duluan tuh bukalapak.com. Nah, melihat ternyata online tuh mulai marak ya sekarang gitu kan. Sebelumnya saya juga kerja kantoran, kerja di lembaga research gitu, research marketing. Nah, saya kan dapat banyak data-data tuh dari kantor ya. Jadi kepikiran ide gitu, wah kita tuh marketnya bagus ya gitu. Market kita tuh kelas menengahnya tuh berkembang ya. Bahkan tahun 2030 diramalkan menurut McKinsey, data dari McKinsey itu mencapai 85 juta lebih gitu kelas menengah. Jadi udah gitu online-nya juga makin meningkat. Katanya tahun 2016 pengguna mobile itu sampai 100 juta orang. Jadi ini data yang bagus nih gitu. Kalau biasanya sebelumnya di kantor saya bikin report buat klien gitu kan. Oh ini marketingnya gini. Ternyata sekarang orang nyari berita udah 90% dari internet gitu. Jadi kalau ngasih presentasi ke klien kebanyakan dari hasil survei 90% dari internet tahunya gitu. Terus kalau mau memutuskan beli barang paling banyak itu dari teman, rekomendasi teman kayak gitu. Jadi saya banyak dapat insight dari kebetulan waktu itu kantornya research marketing yang tentunya tahu nih behavior market kayak gimana. Nah setelah nikah saya memutuskan resign kan karena aktivitas kerja itu kan padat banget ya. Kayaknya udah istirahat dulu. Tapi ternyata saya orangnya nggak bisa diem aja di rumah cuma nonton TV leha-leha itu kayaknya nggak banget gitu. Kayaknya kan kita butuh aktualisasi diri untuk mengembangkan passion gitu. Jadi emang untuk mengembangkan passion gitu. Jadi waktu saya juga konsultasi sama suami nih, apa ya kira-kira yang bisa saya kerjain, sukanya di mana. Jadi awalnya adalah pertanyaan sukanya apa, sukanya di mana, pengen ngapain gitu, pengen membuat apa. Nah waktu itu setelah digali, oh ternyata saya memang suka dunia fashion. Saya suka kalau acara-acara fashion, acara-acara kayak foto-foto model kayak gitu, itu kayaknya tuh senang banget gitu. Saya tuh orangnya visual banget tuh. Lebih apa ya istilahnya bakatnya tuh lebih ke visual. Nah akhirnya untuk menyalurkan bakat itu saya milih jalurnya ke dunia fotografi, fashion. Nah kebetulan saya pakai jilbab. Nah waktu itu lagi cari-cari teman yang punya line fashion. Ketemulah salah satu teman yang tergabung di Hijabers Community. Nah waktu itu Hijabers Community juga lagi booming tuh tahun 2011. Akhirnya ketemu sama teman itu, nanya sama teman, kamu kira-kira untuk mengembangkan bisnis kamu butuh apa ya gitu. Nah dia tuh butuh sistem karena kebanyakan ngerjainnya semua manual.
mulai dari dia yang cari bahan ke toko bahan, dia yang ngedesain, dia yang pokoknya dari A sampai Z dia, sampai marketing, sampai bikin laporan keuangannya, dia semua gitu. Nah akhirnya apa ya kira-kira yang kita bisa bantu? Nah kebetulan karena suami juga udah pernah bikin website, kan gimana kalau kita bikinin website juga buat teman-teman yang punya usaha fashion muslim. Nah akhirnya kita pertama kali emang diinkubasinya di Bukalapak, maksudnya diinkubasi ya, jadi ditelurkannya tuh bareng sama Bukalapak. Waktu itu udah Bukalapak duluan, tim IT-nya pun kita pertama-tama bareng sama Bukalapak gitu. Jadi itu cepet banget prosesnya, cuma 3 bulanan lah gitu ya. 3 bulanan langsung jadi launching, kita pas banget momentumnya di awal Ramadan tahun 2011. Nah, waktu itu belum ada sama sekali e-commerce yang fokusnya untuk baju muslim. Jadi itu menarik banget buat media. Nah, kebetulan waktu itu punya teman juga yang ahli PR. Jadi konsultasi sama teman, kita dibuatin media gathering gitu. Istilahnya press conference ya. Nah, itu bisa dibilang banyak beruntungnya. Karena punya teman ini, punya teman itu, mungkin itu hikmahnya banyak bersilaturahmi ya, banyak teman. Nah, ini juga silaturahmi juga. Jadi dibantuin bikin press conference-nya dan momentumnya pas lagi Ramadan, akhirnya media banyak yang datang dan banyak yang liput gitu. Jadi pas kita baru launching, makanya booming gitu karena banyak media yang liput. Waktu itu juga kita memang dari awal, karena saya suka dengan dunianya, dengan dunia fashionnya, dengan dunia komunitas marketnya gitu. Jadi dari awal kita udah membuat konten. Dulu nggak tahu yang namanya konten marketing itu maksudnya apa gitu. Tapi emang suka bikin konten gitu. Pertama-tama bikin video hijab tutorial. Dulu juga masih belum terlalu banyak yang bikin hijab tutorial. Pas awal juga yang jadi fotografer kan teman sendiri, jadi hasilnya mungkin kurang bagus gitu. Pas awal-awal di-upload, banyak yang komen negatif gitu, kayak dari Malaysia bilang, aduh benar kalau saya nih ngeliat video ini. Tapi itu jadi masukan buat kita, yang bikin orang gak pusing tuh flow-nya kayak gimana gitu. Kita jadi lebih belajar lebih banyak. Dan alhamdulillah sekarang malah justru channel YouTube kita tuh bagus banget buat yang hijab konten gitu. Jadi kalau kita search hijab di YouTube, itu hijab bisa keluar nomor 2 gitu. Jadi ya itu salah satu dari efek dari konten yang kita buat. Jadi istilahnya konten ini kita mau marketingkan nggak dari spending duit banyak-banyak di iklan Google apa segala macam, tapi dari konten. Dan kita mainin sosial media juga. Jadi waktu itu Twitter juga masih baru tuh, nggak terlalu populer banget seperti sekarang, tapi kita udah main tuh di Twitter, kita isi konten-konten apa segala macamnya seperti Twitter, Facebook juga gitu. Nah sekarang kan udah pada pindah nih, warganya pindah ke Instagram sama Pat. Nah kita main juga tuh di Instagram, jadi kita cepat gitu. Kalau ada yang lagi sosial media yang lagi booming, kita pindah ke situ. Tapi bukan berarti ninggalin yang lama, karena bisa jadi warganya pindah lagi ke situ. Gitu. Jadi kita mainin sosial media, channel-channelnya, terus YouTube, Twitter, Instagram. Kalau boleh dilihat Instagram kita namanya @hijab. Nah di situ kita di situ bikin bukan jualan yang hard selling. Jadi kita nggak jualan hard selling, tapi kita jualannya lebih gimana nyiptain visual yang bagus supaya orang suka. Jadi nggak maksain orang gitu, nggak maksain ini fotonya harganya segini beli gitu. Karena kalau pemahaman saya, kita kan targetnya kan kelas menengah. Kelas menengah itu kelas yang memiliki buying power gitu ya. Dia punya buying power, dia bisa nentuin gitu. Nentuin mau beli yang mana, mau beli yang A, mau beli yang B, mau beli yang C gitu. Duit sama dia bukan terlalu masalah, dia nggak sensitive price gitu. Tapi yang dia peduliin adalah kualitas barangnya bagus. Makanya kita dikurasi produk-produknya. Yang masuk ke hijab tuh kita kurasi semua. Kalau kadang kita ngasih 10 desain misalnya, bisa yang kita terima cuma 2. Karena yang lainnya menurut kita tidak sesuai dengan target market gitu. Warnanya pun bisa kita nggak terima gitu. Jadi yang kita terima adalah yang benar-benar fix sama target market. Jadi barangnya pun cepat muternya. Kita punya gudang luasnya 200 meter mungkin kurang lebih. Nggak segede online yang lain yang kayak gede banget lah gitu ya. Tapi prinsip kita gimana barang itu bisa cepat muter. Sebenarnya teman-teman di sini mungkin bisa dibilang nggak perlu terlalu besar gudangnya, yang penting barangnya cepat muter.
itu malah lebih efektif, itu malah lebih efisien gitu. Nah, salah satunya tadi caranya supaya barangnya cemuter atau lain itu sih, kita mengkurasi dengan sangat baik barangnya kayak gimana yang akan laku, barangnya gimana yang disukai sama pasar. Dan kita punya ketetapan maksimal itu 3 bulan barang ada di website. Jadi kalau udah lebih dari 3 bulan kita harus balikin gitu. Dan ini emang sistem yang kita buat karena ini customer itu cepat bosen. Kalau nggak ada perubahan, customer akan pindah ke tempat lain. Nah, kenapa kita di hitchup.com ini kita customernya banyak banget, page visitnya tuh banyak gitu. Mereka biasanya behaviornya melihat new in tuh barang baru yang masuk. Karena kita kalau bisa setiap hari ada barang baru terus. Karena behaviornya customer tuh setiap 3 bulan bosan. Kita harus bikin sesuatu yang baru terus. Entah itu campaign-nya, entah itu fotonya, apapun gitu. Entah itu barangnya dirubah, apapun. Harus bikin sesuatu yang berbeda. Harus mikir terus apa nih yang harus di launching bulan ini. Paling lama 3 bulan. Kayak gitu. Nah, mungkin tips-tipsnya kali ya. Tips-tipsnya belanja online. Bukan belanja online, bikin cara menjual. Udah jago-jago nih, jangan-jangan lebih jago dari saya nih. Saya sih punya 5 poin tips yang saya rangkum. Pertama, H itu representasi dari kata honest, kejujuran. Saya bisa bilang kalau orang yang sukses adalah orang yang bisa ngikutin passionnya, benar ya? Banyak kan yang suka bilang kayak gitu, Steve Jobs, semua lah, pokoknya yang orang-orang yang besar itu dia awali dengan dia ngikutin passionnya. Jadi mungkin teman-teman ada yang jualan apa misalnya? Baju, ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan, ya paling banyak baju ya. Ya apapun, tapi kita baik banget kalau kita bisa mulai dari hal yang kita suka. Jadi kita nggak merasa terbebani pas menjalani itu gitu. Misalnya ada orang yang suka makan, ya dia jadi chef kayak gitu, atau enggak jadi review blog makanan dan lain-lain. Dan kalau kita suka, itu tuh jadi setiap hari tuh nggak ngerasa beban gitu. Kalau saya sih senangnya gini, kalau dulu pas masih kerja, setiap pagi kalau bangun, langsung banget kerja. Kalau bisa masuknya paling terakhir deh, kalau bisa pulangnya yang paling cepat deh gitu. Jadi saya bukan tipe orang kerja soalnya mungkin. Jadi saya cari apa yang saya suka. Oh, saya sukanya ternyata meng-create value dari bisnis gitu. Bikin orang jadi masalahnya terpecahkan kayak gitu dan nggak terlalu kayak sama jam kerja. Jadi balik lagi ke dalam diri kita, H-nya itu honest pada diri kita sendiri. Kita benar-benar suka nggak sih sama bidang yang lagi kita kerjain gitu. Nah yang kedua, honestnya ke luar. Honest keluar itu jujur sama pembeli. Karena kalau apalagi di online itu orang nggak bisa pegang barangnya. Saya sering banget dengar cerita pas lagi di foto, barangnya bagus banget, fotonya orang Korea. Pas diterima, barangnya hancur gitu, nggak sesuai dengan foto. Nah itu untuk di dunia online sekarang itu penting banget. Gimana foto itu benar-benar barang yang sama gitu. Jadi jangan sekali-sekali istilahnya ya udah deh biar gampang cari foto di luar, padahal barangnya bukan itu gitu. Jadi kan itu kan memberikan informasi yang salah gitu ya. Terus bilang bahannya A. Misalnya saya pernah ada tenan ngasih barang, dia bilang bahannya katun Jepang grade A apa gitu. Katanya bukan, katanya katun namanya bukan katun Jepang, beda katun rayon gitu. Makanya kita nggak terima. Jadi harus benar-benar kalau bisa informasi yang sangat-sangat tepat gitu. Karena orang itu butuh kepercayaan. Trust itu di dunia nomor 1. Kalau orang udah trust belanja di kita dia akan jadi pelanggan yang sangat setia. Kalau di hitchup kita punya ketentuan kalau emang barangnya itu berbeda dengan foto dia boleh balikin. Kalau emang barangnya ada cacatnya dia boleh balikin. Kayak gitu. Bahkan kita kasih komplement. Jadi waktu awal-awal itu tim QC kita cuma 1 orang, jadi gak semua barang di QC, quality control enggak. Tapi sekarang udah lumayan, udah ada 3 orang. Jadi semua barang yang masuk di hitchup itu semuanya di quality control. Jadi kalau ada yang reject, kotor ataupun apa, itu nggak kita kirim, kita balikin ke desainer apa yang punyanya. Nah, kalau ada yang sampai dikirim dan dapat barang reject, itu kita kasih free scrub. Gitu. Jadi
gimana caranya walaupun orang dapat barang jelek, dia tetap happy. Dia dapat barang jelek ya, gue dapat free sekarang gitu. Jadi itu jadi word of mouth juga. Iya, kita selalu kasih gitu. Jadi gimana caranya bikin customer experience itu yang benar-benar menyenangkan lah gitu. Orang senang buka packagingnya, orang senang dapat bajunya gitu. Nah itu yang jadi concern kita. Dan yang paling utama tadi jujur tadi, makanya kita fotonya di hijab itu detail banget gitu. Bisa di zoom segala macam detail barangnya kayak gimana. Kalau di teman-teman pada jualannya di mana biasanya? Gimana? Di Instagram. Nah, kalau di Instagram terbatas kan fotonya ya, mungkin bisa upload 2 kali, 3 kali, mungkin bisa di marketplace, bisa tuh kayak ada beberapa kali foto, space-nya juga lebih enak, orang jelas bisa dililingin ke mana-mana gitu. Nah, tapi tadi itu poin yang pertama adalah harus berusaha untuk jujur kepada customer kita gitu. Nah, yang kedua itu I-nya itu inovatif. Nah, inovatif seperti yang tadi saya bilang, customer tuh gampang bosan. 3 bulan sekali deh itu udah expired gitu. 3 bulan sekali barang, promo atau apapun, orang butuh segerin lagi. Contohnya gini, ada yang tahu nggak brand odol? Nah, kita tahu sekarang odol brandnya Pepsodent, Ciptaden, apa? Sebenarnya dulu ada tuh pas masa penjajahan brand namanya odol. Tapi si odol itu nggak bikin inovasi, cuma satu aja. Akhirnya sekarang dia udah nggak ada, jadi sejarah, cuma nama doang odol gitu ya, kita kenal pasar gigi sekarang. Tapi kalau yang kayak Pepsodent, dia bikin yang sensitif, bikin yang buat anak-anak, bikin yang buat memutihkan, anti lubang, sama BCDFG. Jadi dia membuat banyak inovasi gitu. Nah, ketika kita berinovasi, kita membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, di situ value-nya jadi bertambah terus. Nah, buat teman-teman yang produksi barang juga perlu dipikirin terus tuh inovasinya apa. Kalau di Hijab sendiri contoh inovasinya misalnya gini, dulu kita nggak ada istilahnya hover gitu, jadi foto ya foto aja, nggak bisa dikirim jadi gede. Sekarang ada gitu. Terus dulu kita masih website aja, sekarang ada mobile version. Nanti besok kita mau bikin lagi mobile apps gitu. Selalu ada perkembangan perbaikan. Terus nomor 3, just do it. Nah, kalau saya lihat just do it itu artinya adalah ya udah kita lakuin aja. Waktu itu pernah saya mau mahasiswa ikut seminar, itu yang pengisi acaranya Om Bob Hadino ya, udah meninggal. Banyak banget yang nanya sama Om Bob, gimana sih caranya mulai usaha Om Bob gitu kan? Oh banyak banget yang nanya, akhirnya satu orang yang nanya dipanggil ke depan. Kayak ke depan sama dia dijorokin, udah lakuin aja. Kalau nanya terus, gak jalan-jalan gitu. Dan saya pun di awal, saya gak punya background bisnis, saya kuliahnya ilmu politik gitu. Nah, saya kuliahnya ilmu politik, tapi saya masuk ke bisnis. Saya senang dengerin radio Selat FM, pernah tahu nggak? Ada yang tahu nggak Selat FM? Jadi sebenarnya isinya bisnis, beberapa FM apa segala macam. Pokoknya isinya bisnis saya dengerin. Karena saya orangnya lebih banyak listener gitu, bukan yang baca, tapi lebih banyak dengar. Jadi suka dengar. Ini ilmu itu dari mana aja, nggak mesti dari sekolah. Waktu lagi kuliah juga suka nangkap itu di fakultas ekonomi. Aneh banget ya anak fisip, tapi seringnya udah pede aja gitu. Atau pintu, hanya sama dosennya boleh ikutan kan kelas ini gitu. Kalau saya suka dosen yang bagus, bisa pernah dosennya Karena Pasali coba. Kalau ikutan seminarnya mungkin 60 juta. Tapi kalau kita ikutan kelas dia kan gratis. Jadi ilmu itu bisa dari mana aja. Pokoknya selama ada kesempatan cari ilmu, ambil itu. Gitu. Jadi kalau just do it di sini, kebanyakan orang Indonesia ilmunya udah ada, tapi nggak mau mempraktekkan karena terlalu takut gagal. Iya sih, emang kita harus mikirin resiko juga. Tapi kalau kita nggak coba, resiko itu tetap resiko gitu. Tapi kalau kita coba, kita jadi tahu gitu. Jadi tahu, oh yang ini salah, next time nggak usah dilakuin lagi. Jadi pelajaran gitu. Dulu waktu awal hijab, kita tuh pengen banget bikin majalah. Karena saya pikir gini, di Indonesia itu hijab fashionnya itu masih bisa dibilang konservatif gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kita punya banyak inovasi teknologi dan lain-lain. Tapi kita nggak punya media yang sesuai.
Nah waktu itu saya ceritanya ke Malaysia, diundang sama suatu majalah di Malaysia namanya Hijabista. Nah dia ngundang makeup artist dari Indonesia, ngundang stylist dari Indonesia, baju-bajunya diambil dari Indonesia. Nah jadi mereka lebih berani gitu loh. Akhirnya jadilah suatu majalah itu. Padahal resource-nya dari Indonesia, terus kenapa kita bikin di Indonesia? Akhirnya saya bikin. Padahal hijab waktu itu baru 1 tahun. Resikonya tinggi banget kan. Waktu itu semuanya pada nolak. Wah ini resikonya tinggi banget bikin majalah dan lain-lain. Tapi saya jalanin aja. Memang sih ada beberapa loss di beberapa bulan gitu. Tapi sekarang kita bisa dapetin revenue dari iklan. Kita bisa membuat branding dari itu, kayak gitu. Jadi walaupun emang kelihatannya banyak resiko dan kelihatannya susah, apa sih besar banget atau segala macam menakutkan. Tapi kalau dijalanin pasti dapat dirinya sendiri deh, dapat apa namanya hikmah-hikmahnya sendiri gitu. Kalau menurut saya, kalau emang kita yakin, lakukan aja. Terus poin yang selanjutnya adalah unik. Nah, kenapa sih unik itu penting? Karena sekarang market itu terlalu banyak pilihan, noise banget. Tapi di Indonesia sebenarnya masih lebih lumayan sih daripada di Jepang, daripada di luar ya. Persaingannya masih rendah. Tapi kita harus mulai dari sekarang bikin uniqueness. Kayak sekarang nih misalnya contoh, berapa banyak online fashion yang ada di Indonesia? Banyak banget kan? Ada Zalora, Berry-Benika, apa segala macam. Pikema juga. Bedanya apa Pikema, Zalora, Berry-Benika? Nah, kenapa hijab khusus pakai fashion hijab? Kurasi lagi, karena kita mau be unik gitu. Kalau kita unik, market kita jadi lebih tahu siapa sih dia. Jadi apa yang bisa membedakan brand A dan brand B dan brand C. Nah, uniqueness itu bisa dibilang juga kayak brand positioning. Semakin dia sharp, semakin dia fokus sama brandnya, semakin bagus. Gimana yang ngejelasinnya? Contoh deh, brand Apple. Brand Apple dia emang dari awal dia pengen targetin tuh orang-orang yang kreatif, ya. Orang-orang yang pengen bawa perubahan, makanya dia bilang think different. Kita bisa nggak bedain Apple sama Samsung? Dari desainnya, pilihan warna, bisa nggak bedain Apple sama Advan? Bisa. Sampai penjaga tokonya Apple sama Advan beda dong. Apple bajunya lebih casual, make-upnya nggak berlebihan, artistik pakai topi, rapi, bersih tokonya, gitu kan. Mungkin kalau yang Advan, bombanya bajunya terlalu ketat, menor, gitu kan. Jadi kelihatan kan, brand positioning. Tapi itu bukan masalah, itu namanya brand positioning. Advan mau membedakan diri sama Apple. Advan harganya juga beda dong sama Apple. Apple bisa 10 juta, Advan mungkin 1 juta di bawah 1 juta. Bener gak? Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu cuma masalah brand positioning aja. Nah, semakin bagus brand positioningnya, semakin sharp, semakin bisa mendefine brand ini kayak gimana, target marketnya gimana, itu semakin bagus. Nah, kalau kita being generic, orang akan cuma lupa. Kalau kita being sama semuanya, orang akan punya banyak pilihan, jadi nggak loyal sama brand kita. Nah, pertama-tama untuk membedakan positioning ini, tentuin dulu kita mau jual produk ke siapa. Contoh, kalau Mbak bisnisnya apa? Baju juga. Kalau ngejualnya targetnya kemana? Usianya? Dewasa. Bisa didiskret nggak berapa sampai berapa? 25 ke atas sampai 35. Kerjaannya apa? Si pembeli itu kira-kira. Nah, ini udah bagus infonya nih. Kayaknya udah keren nih bisnisnya pasti nih. Jadi semakin bagus kita mendescribe siapa sih yang beli kita, itu semakin bagus. Orangnya seperti apa, usianya berapa, range-nya, nongkrongnya di mana, punya anak berapa, hobinya apa. Nah, semakin kita tahu yang mana, semakin kita bisa menentukan strategi marketing ke dia. Nah, kalau general, ya semakin general, semakin banyak persaingan satu, dan target market gak akan loyal ke satu brand. Nah, itu being unique penting banget.
Mungkin nanti bisa di googling kali ya, brand positioning, designing brand identity, nah itu penting banget. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah pray, tips dari saya. Karena saya muslim, ya saya sholat, berdoa gitu kan, tahajud, apa segala macam. Nah, kalau yang muslim pasti juga ada tipsnya. Tapi yang pasti intinya ketika kita berdoa itu kita punya misalnya apa ya, self esteem atau kepercayaan. Jadi lebih apa ya, lebih pede lagi. Kayak waktu itu saya pertama kali belum tahu gitu gimana caranya yang investor, dapetin investor, presentasi ke investor. Wah itu hal yang abstrak gitu buat saya. Tapi ya bisa dibilang karena berdoa juga, jadinya ditemukan sama investor-investor yang tepat. Dulu saya bingung banget nih gimana nih bikin majalah, biaya cetaknya gede banget, hampir ratusan juta gitu biaya cetak. Dan dilala ya dapat investornya yang emang punya percetakan juga gitu loh. Jadi sekarang pas percetakan bisa sampai turun sampai 4 kali lipat lebih rendah dari yang sebelumnya gitu. Jadi kayaknya emang unsur kita minta sama Tuhan, kita bakal dikasih yang sama apa yang kita minta. Itu sih dari saya, poin-poinnya kita langsung main. Oke, kita langsung aja. Mungkin dari saya gini, Mbak, belum sempat terbahas mengenai gimana sih cara ini kan orang taunya hijab itu udah sampai luar negeri nih. Ini gimana sih titik mulanya kok bisa sampai ke luar negeri nih? Jadi pas kita mulai tahun 2011 itu Agustus kan lagi musim orang nyari baju buat lebaran. Nah orang udah mulai cari dong di Google gitu kan. Nah kita kan create banyak konten. Nah makanya orang bisa nyampe ke hijab. Dan justru pas awal kita launching itu saya dapat email salah satunya dari Brunei. Dia udah tahu hijab gitu. Oke, dari Brunei ya. Iya. Baru launching tapi udah tahu nih merekanya. Oh oke. Terus gimana lagi nih, Mbak? Nah waktu itu kita belum buka buat layanan internasional karena kan kita belum tahu tuh cara-cara apa namanya ngirim ke internasional gimana segala macam. Tapi requestnya ternyata banyak banget, banyak yang email tuh ke email saya dari Kanada, dari Amerika, US, UK, Prancis gitu. Malah justru dari negara-negara Eropa gitu. Dan mereka tuh baru melihat nih fashion hijab yang kayak gini. Sebelumnya tuh nggak ada di mana-mana. Dan mereka ngerasa ini unik banget dan mereka suka gitu. Oke, mungkin saya lempar 3 pertanyaan di sesi pertama ya. Ada ibunya, ada lagi? Oke, 2, 3. Oke deh, mulai dari ibu. Halo, nama saya Putri. Saya ingin tahu visi-misinya apa. Terus pernah kepikir nggak mau buka toko? Jadi bukan hanya di online, juga di toko. Itu aja. Langsung jawab? Boleh langsung dijawab. Visinya gini, saya itu dulu kuliahnya kan ilmu politik, jadi nasionalis banget gitu. Nah, suatu hari saya pernah ada kuliah namanya tentang pembangunan dalam demokrasi. Wah, berat banget ya pembangunan dalam demokrasi. Jadi waktu itu dosennya pernah bilang sama saya, pertahanan ekonomi negara itu bukan cuma politik tapi ekonomi. Gimana kamu bisa jual ketoprak di Kanada? Gitu. Gimana kamu bisa jual ketoprak di Kutub Utara? Gitu. Jadi bukan cuma pertahanan tuh yang army, politik itu bukan, tapi lebih ke ekonomi. Buktinya sekarang Thailand bisa masukin kacang-kacangan ke mall-mall apa segala macam gitu ya. Banyak makanan-makanan dari luar negeri. Kenapa sushi bisa lebih terkenal daripada lemper di Indonesia? Kenapa orang lebih bangga foto-foto di Instagram sushi daripada lemper gitu? Jadi ketahanan nasional tuh bukan sekedar army atau apa ya, tapi lebih ke gimana negara ini punya basic ekonomi yang kuat. Sekarang kenapa dolar bisa sampai 12.700? Tinggi banget, karena kita ketergantungan banget sama barang luar. Nah, saya punya visi gimana sih caranya Indonesia tuh punya satu brand yang bagus dan bisa nyampe ke luar negeri gitu, yang bisa bikin supply banyak gitu ke luar negeri. Kalau kita terus-terusan yang jadi market, kita bakalan ekonominya bakalan kacau gitu. Kita jadi kelas menengah yang cuma konsumsi aja, bangga banget lagi konsumsi. Jadi saya lebih bangga, pengen banget gitu, Indonesia tuh bangga punya
produksi sendiri gitu, bukan sekadar slogan cintailah produk-produk Indonesia, tapi beneran cinta produk Indonesia, beneran bangga sama produk Indonesia gitu. Jadi visi saya adalah dimana hijab.com di sini lingkupnya fashion muslim, kita bisa memberikan produk terbaik untuk seluruh pasar di dunia, memajukan fashion muslim Indonesia. Kalau misinya, karena saya pakai jilbab, saya pengen orang yang pakai jilbab tuh merasa happy gitu, ketika dia pakai jilbab. Karena jilbab itu waktu saya mulai tahun 2000-an ya, kalau nggak salah saya lupa. Tapi intinya saya masih SMP waktu itu, masih 15 tahun pakai jilbab. Padahal orang tua saya juga nggak pakai jilbab, kakak saya juga nggak pakai jilbab. Teman-teman tuh pada aneh ngeliatnya. Kenapa ada masalah apa ya pakai jilbab? Jadi dulu waktu saya pakai jilbab, bahkan salah satu guru saya bilang, aduh kamu ngapain pakai jilbab, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi kesannya orang pakai jilbab tuh bermasalah gitu. Jadi kayak image-nya orang pakai jilbab itu mundur atau apa gitu. Dan sekarang apalagi banyak isu-isu yang kayak terorisme, Islamofobia dan lain-lain. Nah, karena saya muslim, saya ingin visinya adalah membawa image hijab itu lebih friendly, lebih baik, lebih apa ya, lebih bisa sosialisasi ke segala kalangan, ya gitu. Bukan jilbab yang apa ya, ekstremis atau nggak mau kenal sama dunia luar, kayak gitu. Jadi modern gitu, hijab yang lebih modern dan menerapkan syariat Islam tanpa menguranginya, tetap bisa merepresentasikan dengan baik. Oh ya, untuk pernah terpikir nggak untuk membuka toko fisiknya nih? Kalau membuka toko fisik enggak, soalnya gini, ini different business model. Kalau membuka toko fisik, saya butuh tambahan modal buat renovasi tempatnya, butuh tambahan modal buat bayar pegawainya. Sudah. Kalau investor udah ada, tapi fokusnya emang lebih ke online. Karena kita mau membagikan opportunity yang ada di online, karena online itu nggak usah pakai bayar toko, nggak usah bayar SPG yang jaga, nggak usah bayar analis dari situ gitu. Jadi lebih efektif secara costnya. Jadi pengeluaran sedikit tapi pemasukannya banyak gitu ya. Oke, langsung saja dari Mbak Imi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia, mau bagi tipsnya Kak. Kalau kita sebagai pemula bisnis online, saya Instagram, tapi dengan modal terbatas, sedangkan kita harus ready stok barang. Kan basic saya, maksudnya jualan sepatu ya, dengan brosur itu dengan bermacam warna, dengan size yang berbeda gitu. Jadi nggak bisa dengan modal yang banyak, tapi kita nyetoknya nggak bisa banyak juga gitu. Nah, gimana tipsnya biar kita bisa memuaskan customer, bisa menanyakan ada stoknya gitu. Padahal yang kita beli nggak semua size tersedia dengan warna, semua warna tersedia gitu Kak. Makasih Kak. Tipsnya kenalan sama suppliernya, kenalan baik sama suppliernya. Terus yang kedua buka PO aja, purchasing order. Jadi kalau emang ada yang mau, ya kan transfer dulu uangnya, baru nanti dibeliin deh ke suppliernya. Oke, jadi keluhannya adalah ketika kita mau beli barang tapi harus satu paket nih ya, dengan jumlah size tertentu, misalnya seluruh all size diambil. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika takutnya sudah ngambil misalnya S, M, L, XL, tahu-tahu size XL sama L nih nggak habis nih ya. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau di hijab kita kan jualan sepatu juga. Nah, kita tuh ngeliat patternnya, orang tuh lebih habis beli yang ukuran berapa sih gitu. Kalau di hijab sih kebanyakan 37, 38. Makanya kita banyakin di stok yang di situ. Tapi kalau yang lainnya itu emang nggak laku, ya udah namanya resiko. Pakai sendiri aja. Oke, jadi berbisnis itu sebenarnya ada resikonya juga. Iya benar. Ya, pasti ada resikonya lah pasti. Tapi gimana caranya kita meminimalisir ya. Kita nanti beli diskon, kita beli lagi yang baru gitu. Jadi nggak harus dari satu pintu aja gitu loh untungnya. Ada nggak sih sempat mungkin menyambung pertanyaan dari banyak dari Sabi itu sering nggak mengadain diskon yang sebenarnya barangnya itu kayak tadi itu nggak habis, terus kita sel besar-besaran deh ke masyarakat yang melihat supaya stoknya nggak numpuk di gudang gitu.
Kalau di bisnis fashion sih emang kendalanya stok ya. Kalau stok sekitar kendala, stok kebanyakan gak laku kendala. Nah makanya emang bisnis fashion itu tadi benar-benar harus tahu marketnya. Jadi pastiin market itu suka sama barangnya, makanya dia selalu habis gitu. Kalau dulu kita kurasinya kurang tepat ya, kita semua barang yang penting barang banyak deh, tapi ini gak laku gitu. Nah ini kita jadi diskonnya sampai 70% segala macam. Tapi sekarang kita tahu oh market kita sukanya barang kayak gini. Jadi kita tegas aja, kita ambil yang mana yang sesuai dengan market. Saya punya teman juga, dia bikin kayak booth, suka ikutan di pameran-pameran gitu, dia jualnya. Karena cuma kecil banget, 1,5 kali 1,5 boothnya, dia selalu bikin booth. Ininya storage-nya juga cuma 1 meter kali 1 meter deh. Tapi dia dari bazar bisa dapat 50 jutaan. Soalnya barang yang dia stok itu pasti yang laku. Jadi nggak masalah mau iya yang lagi ngehits, ambil aja semua barang yang lagi ngehits ya. Tapi kita perlu pilih juga ya, makanya kita mesti ini. Kalau kita suka bidang fashion, kita tahu market kita anggap diri kita sebagai market gitu. Kita aneh nggak kalau pakai itu? Kalau kita aneh pakai itu jangan dibeli gitu. Jadi pilihnya filternya, kurasinya ada di kita yang jual. Jadi di hijab ada yang kurasi juga orang yang pakai jilbab, jadi dia tahu kira-kira orang aneh nggak ya pakai ini. Kalau aneh jangan dijual. Kalau orang pakai ini tambah cantik, tambah bagus kelihatannya, yang gendut jadi lebih langsing, yang pendek jadi lebih tinggi, yang tinggi jadi lebih proporsional, diambil gitu. Jadi harus benar-benar jeli di kurasinya. Terjawab. Nah itu sih kalau yang saya banyaknya yang banyak orang beli. Jadi ordernya repeat order ya, yang sudah kebiasaan repeat order itu jadi bahan acuan buat next penjualan gitu ya. Oke, sudah terjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai dari Jakarta. Saya tertarik dengan hijab itu kan banyak kan brand-brand ya. Maksudnya banyak sekali desainer atau desainer. Nah itu bisa kasih tips nggak gimana sih caranya kita biar meng-approach gitu ya orang yang produksi tersebut dan memaintainnya itu seperti apa satu. Terus kedua, pengalaman saya sendiri sama beberapa supplier itu kan mereka maunya selalu beli putus ya, padahal sebenarnya dalam pembelian kan bisa ada beberapa opsi. Nah kalau di hijab sendiri opsinya seperti apa gitu, kalau dia beli putus atau ada beberapa yang konsinyasi, dan itu dealnya dan maintenance-nya seperti apa. Itu aja, terima kasih. Saya memulai bisnis hijab juga dengan modal yang sangat sedikit gitu, ratusan juta bahkan nggak sampai puluhan juta gitu. Jadi dari awal saya memang nggak mau terlalu banyak resiko, makanya kita adanya consignment, konsinyasi. Kecuali buat brand-brand yang udah kenal banget, kata dia tukangnya karya udah banyak orang yang tahu dan kasih laku, karena kita udah kasih laku gitu, makanya kita bisa beli putus. Tapi buat yang lain kita consignment, dan itu yang kita jelaskan dari awal. Kalau menurut saya untuk supplier itu pertama kita mesti pendekatan secara personal gitu, jangan terlalu transaksional. Jadi ya namanya bisnis, kita nggak bisa terlalu transaksional ya. Kalau kita udah kenal sama suppliernya, kita berhubungan baik dengan suppliernya, kita jadi teman, bukan cuma sekedar ngobrolin bisnis, tapi ngobrolin anak juga, segala macam. Jadi segala sesuatunya bisa dinegosiasikan. Nah kebetulan kalau di kita suppliernya itu memang kebanyakan sebelumnya juga saya nggak kenal, tapi kenalan, terus kita kumpul apa, dan jadi kita bisa negosiasikan kita consignment dengan berapa persen gitu, dan mereka pun selama produknya laku mereka happy ya. Kita jawab. Mungkin ini ada video tentang Video yang tertunda tadi ya. Oke, ternyata bisa, boleh di play. awal-awalnya hijab juga yang dari kanan tuh
Sip. Oke, demikian videonya ya. Jadi sih videonya gue ceritain tadi terkait sama yang tadi juga pertanyaannya. Gimana sih cara deketin supplier? Pertama-tamanya juga gitu, saya juga pertama kali hubungin supplier juga bentar ya sebenarnya. Walaupun dia diterima nggak ya sama yang ini, tapi ternyata itu kan proses ya. Kayak tenan-tenan yang baru 2011 banyak tenan yang mulai dari blogger ya. Dia mulai ngeblog karena dia suka desain, dia desain mulai dari 1, 2, 20 kayak gitu, makin banyak sekarang jadi 500. Dulu masih pada baru blogger, sekarang udah ada yang ikutan Tokyo Fashion Week, New York Fashion Week, segala macam. Jadi semua emang diawalin dari kecil dulu gitu. Ada proses yang mesti dijalanin. Dulu masih pada kuno gitu kan. Sekarang malah pada kinclong. Oke. Mungkin ada yang sedikit tertarik tadi di videonya, kalau bisa berjalan bersama-sama, kenapa harus berjalan sendiri? Itu kenapa sih bisa terpikirkan seperti itu? Kalau menurut saya gini, banyak banget hal yang kita bisa lakukan bareng-bareng. Dan ketika kita bareng, itu tuh kita jadi lebih kuat. Itu kayak udah hukum alam sih. Contohnya, saya bukan orang fisika sih, mohon maaf kalau salah nggak jelasinnya ya. Ada molekul di sebuah pohon. Nah, molekul pohon sama molekul tisu itu sama. Jadi kalau tisu kita pilin sampai jadi tali, itu kita bisa manjat pakai pilihan tisu itu. Karena dia punya molekul yang sama kayak kayu gitu, bisa akan jadi sekuat kayu gitu. Nah kalau tisu cuma satu lembar, dikenain air bisa cepet bolong kan, sobek dan lain-lain. Jadi itu buktinya kalau kita sendiri sedikit gak akan kuat, tapi kalau kita bareng-bareng bergabung itu kita akan kuat. Nah kalau misalnya contoh nih, kalau teman-teman kan jualan online shopnya di Instagram, gitu kan, sosial media itu kan pecah-pecah kan. Tapi contoh bukan promosi ya. Contoh kalau jual di Bukalapak misalnya, kan udah banyak kan yang datengin ke situ. Itu contoh benar tapi Mas Ren ya. Jadi karena udah banyak yang emang nyari barang di situ, ya emang tempatnya di situ gitu loh. Jadi semakin banyak yang ada di situ semakin bagus. Nah makanya di Hijab kita juga ngumpulin tenan-tenan yang jualan produk fashion dengan istilahnya tuh mereka mendesain, mereka punya kesadaran terhadap desain, art, kualitas kayak gitu. Makanya kita kurasi orang-orang desainer yang punya visi yang sama. Kita gabung di hijab.com. Oke, ada yang mau bertanya? Sesi terakhir? Wah ada, pas 3 orang ya. Dimulai dari Mas dulu. Selamat siang, nama saya Jaya. Saya mau tanya tentang tadi kan strategi marketingnya kayaknya bisa pakai push sama pull ya. Jadi driving customer-nya pakai konten, tapi juga di-deliver sama customer juga pakai risetnya buying kan tadi. Nah, itu di dalamnya gimana sih kalau boleh tahu nih di waktu mau launch ini bikin riset dulu, terus baru produk-produk dari supplier itu di QC, atau memang diambil dari supplier dulu, terus nanti kita mau bikin apa nih? Nah, ya kira-kira yang mana sih yang dipakai? Karena saya punya sedikit pengetahuan dulu waktu kerja, jadi mengetahui market menjadi sangat penting. Jadi saya tahu dulu orang yang akan belajar hijab ini kayak gimana ya, deskripsiin gitu, ibu muda, kalaupun ada anak kuliah yang tingkat akhir, udah punya buying power, mereka lebih ke urban, orang yang suka jalan-jalan di mall kayak gitu, mereka punya buying power. Nah makanya pas awal kita approach ke supplier juga, suppliernya bisa provide baju-baju bagus yang kualitasnya bisa disejajarkan dengan barang-barang yang ada di mall gitu. Misalnya brand di mall, misalnya yang mereka beli misalnya Zara atau Minggu gitu, harganya range-nya 300 sampai 700 gitu. Nah makanya kita kurasi produk-produknya harganya sekitar itu, tapi kualitasnya juga bisa disejajarkan sama produk dari luar. Nah untuk dapetin customer yang seperti itu gimana caranya gitu kan, makanya ada kita deketin ke komunitas-komunitas. Nah, misalnya yang cocok kalau di saya di Fashion Museum ya hijab community, misalnya ada yang bicara bareng sama mereka, terus undang mereka datang ke acara kita, banyak berinteraksi lah gitu. Terjawab? Atau masih penasaran? Nanti aja ya secara personal. Oke, Mbak Vicky, oke bertanya lagi silakan. Selamat siang, nama saya Vicky dari vickyface.com. Awalnya saya jualannya lewat Facebook karena traffic ada cukup lumayan, jadi saya mulai mau bikin website. Cuman pertanyaannya gimana ya cara cari jasa untuk online shop yang
baik yang sesuai dengan yang saya butuhkan, karena banyak banget kan yang nawarin jasa pembuatan e-commerce, tapi gimana kita tahu yang mana yang cocok buat kita? Kalau saya sih mungkin saranin dari teman yang udah pernah bikin aja gitu, jadi kita punya informasi yang cukup banyak detail tentang si orang yang akan membuat website. Kalau nggak kenal sama sekali, takutnya nanti kalau ada apa-apa atau bug atau apa di websitenya kita nggak bisa kita tolong sama orang itu kan, kalau tiba-tiba orang yang nggak bisa bikin. Jadi saran saya sih cari orang yang mau kenal atau rekomendasi dari teman. Jadi kita benar-benar tahu siapa sih yang bikin. Sebaiknya apa? Kita outsource atau kita hire orang aja? Kalau hire orang cukup banyak sih ininya ya, kan costnya malahan lebih banyak kan, karena itu kan masukin ke karyawan, tanggung jawabnya akan jadi lebih besar sih kalau karyawan. Awalnya Kalau hijab kita kan inkubasinya kan di Bukalapak, jadi memang Bukalapak memang udah punya orang yang dia hire untuk jadi engineer, designer. Pas awal kita emang dibantu, tapi setelah kita bisa ada revenue cukup, kita hire orang. Kalau kita hire orang, emang positifnya kita jadi lebih nyaman sih. Kita bisa terus-terusan koordinasi sama dia setiap hari, apa yang kurang, apa yang mau dirubah, apa yang mau ditambah, apa yang mau dibetulkan, perlu bantu apa segala macam. Jadi kalau hire enaknya kita lebih fleksibel, kita apa segala macam ada orangnya langsung. Tapi kalau di outsource, ya kita susah kontrolnya sih. Meeting paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan. Jadi kalau saran saya emang kalau punya uang yang cukup, palingan sih hire. Tapi ya itu konsekuensinya lebih banyak, karena kalau jadi karyawan kita harus bayarin asuransi, apa segala macam banyak kan. Tapi kalau di outsource ya lebih mudah, kitanya lebih enak. Tapi gimana caranya orang yang kita outsource kita kenal gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa kasih layanan yang maksimal. Karena takutnya kalau outsource tiba-tiba orang yang nggak ada bug, siapa yang mau benerin? Oke, terjawab ya. Jadi kalau untuk baru startup mungkin belum ada dana, outsource saja. Tapi kalau nanti sudah berkembang, udah ada dana, baru hire orang penetap ya. Oke, tadi siapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi. Saya udah mulai bisnis online itu di Instagram. Jadi sekarang lagi mau coba buat taruh produk di marketplace, karena sekarang kan banyak banget marketplace-nya. Nah kalau untuk di Instagram itu, kita kan kalau misalkan mau spread produknya bisa pakai hashtag gitu kan ya, biar orang-orang lihat. Nah kalau untuk di marketplace, gimana sih Mbak caranya biar produk kita tuh bisa booming di marketplace tersebut? Itu ada tips-tipsnya nggak? Terima kasih. Kalau marketplace kebetulan saya nggak begitu banyak berpengalaman, karena emang mulai dari marketplace. Cuman kalau setahu saya ada fitur push gitu ya, ya iklan, dia biar dia panas. Tapi kalau misalnya kayak di hijab misalnya, pas awal memang hijab baru yang pertama nomor 1. Jadi kita tanpa effort juga kalau kita nyari hijab mungkin hijab udah nomor 1 nomor 2. Tapi sekarang kan udah mulai banyak persaingan, baik dari Indonesia maupun dari luar. Gitu. Jadi kalau kita search hijab udah mulai banyak tuh, hijab bisa jadi nomor 3, 4 gitu di samping. Jadi semakin banyak persaingan supaya kita, kalau ini konteksnya di Google ya, bukan di marketplace. Kalau di marketplace kayak Bukalapak atau Tokopedia saya kurang tahu juga. Tapi kalau nggak salah ada tombol push atau fitur apa gitu, mungkin ada yang belum pernah. Tapi kalau untuk di konteksnya di Google itu gimana kita istilahnya SEO sama SEM. Kalau SEO kan yang organik ya, jadi kita bisa nggak usah pakai layar gitu, bikin konten yang sesuai, banyakin konten di dalam website kita itu atau di dalam blog kita itu, banyakin konten yang terkait dengan kata kunci yang mau kita tuju. Misalnya jualannya misalnya baju muslim, gimana caranya banyak konten dengan kata-kata baju muslim gitu kan. Tapi kalau yang SEM lebih kebayar kan gitu, jadi kayak marketing apa SEM itu. Jadi kalau di konteks Google ya pakai SEM SEO untuk melakukan optimalisasinya. Tapi kalau di marketplace pakai fitur push tadi. Jadi kalau marketplace. Oke, terjawab ya.
Mungkin kita sudahi aja di sesi ini. Mungkin ada beberapa tips terakhir dari Mbak Diajeng nih buat teman-teman yang di sini untuk memperkuat dari sesi hari ini mengenai toko online nih. Apa ini tips-tips terakhir dari Mbak Diajeng sebelum kita menutup sesinya? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kan ada 5 poin tadi, honest, inovatif, just do it, unique, and free. Oke, jadi cukup dengan 5 itu, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berkembang ya bisnisnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mbak Diajeng dari Hits After Call. Terima kasih Mbak.